Secara teori komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalamnya. Sebuah perkumpulan seperti pertemuan, diskusi, rapat, atau berkumpul di suatu tempat dengan jumlah peserta yang relatif kecil. Di sini teori komunikasi kelompok terdapat beberapa tradisi pastinya, yaitu salah satunya ada teori atau tradisi retorika, di mana gagasan utama dari tradisi retorika adalah penemuan, penyusunan, gaya penyampaian, dan gaya ingat, di mana kesemua itu adalah elemen-elemen dalam mempersiapkan sebuah pidato. Nah, di sini periode klasik dimulai dengan usaha mendefinisikan dan menyusun peraturan dari seni retorika. Selanjutnya masuk pada zaman pertengahan, di mana munculnya sebuah buku yang berjudul On Christian Doctrine yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Augustine, yang berisi tentang penceramah harus mendapat, mengajar, menyenangkan, dan pastinya bertindak. Di sini tradisi retorika dari abad ke-20 mengiringi perkembangan retorika kepada retorika kontemporer, di mana retorika berkembang bukan saja menjadi seni dan nilai berbicara di muka umum. Namun penemuan media massa juga menghadirkan fokus baru pada tradisi ini pastinya, sehingga bergeser dari pidato kepada penggunaan seluruh jenis simbol. Selanjutnya ada tradisi semiotik. Manusia hidup dikelilingi oleh tanda dan simbol. Di sekeliling ruangan kerja Anda sudah terdapat setidaknya ada 4 simbol dan tanda yang berbeda. Dalam sebuah kesempatan, coba untuk memilih satu dari 4 simbol yang ada di ruangan kerja tersebut. Dari simbol atau tanda yang dipilih merupakan representasi lain dari bentuk aslinya, karena simbol atau tanda tersebut membawa suatu pengalaman yang lain yang memiliki hubungan dengan pikiran tersebut. Sebagai contoh, jika di dalam ruangan kerja Anda terdapat simbol dan tanda seperti bingkai foto keluarga, perangkat komputer yang canggih, atau lemari yang berisi penuh buku dan buku sebelum terbaca, masing-masing benda tersebut sebenarnya tidak melambangkan wujud aslinya terhadap Anda. Mereka membawa hubungan-hubungan yang biasa saja berupa kenangan, kebutuhan gaya hidup yang akhirnya mempengaruhi pada untuk menentukan satu yang terbaik dari 4 simbol yang berada pada ruangan tersebut. Nah, jadi pada intinya semiotika pada dasarnya mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan melalui tanda-tanda. Mungkin kita berpikir berhubungan dengan orang lain dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Manusia mempunyai kemungkinan yang luas dalam keanekaragaman tanda, di antaranya tanda linguistik merupakan kategori yang penting tetapi bukan satu-satunya kategori. Tradisi fenomenologi. Fenomenologi berasumsi bahwa pengalaman sadar orang terhadap sebuah fenomena merupakan sesuatu yang secara aktif dapat dipahami dan dapat digali lebih sehingga mempunyai kemampuan untuk digunakan menjadi landasan teoritis. Tradisi fenomenologi memiliki asumsi teoritis bahwa benda, kejadian, atau kondisi yang hadir dalam lingkup pengalaman langsungnya dapat digunakan untuk memahami gejolak yang terjadi di sekitarnya dan dalam kutub penelitian kualitatif. Tradisi fenomenologi berada pada wilayah yang paling subjektif sehingga pengalamannya terlihat nyata menjadi sebuah data utama dalam realistis, dan hal tersebut dikuatkan oleh Maurice Merleau-Ponty dalam Little John menyatakan bahwa semua pengetahuan ilmiahnya diperoleh dari beberapa pengalaman akan dunia. Ketika berkaitan dengannya, arti yang melekat pada benda terdiri atas pengalaman manusia terhadap hubungannya dengan benda tersebut. Dengan kata lain, hubungan manusia dengan benda tertentu akan dapat menentukan arti dari benda tersebut baginya. Yang terakhir yaitu bahwa dalam membenarkan arti pada sebuah benda diperlukan sebuah alat sehingga definisi dan ekspresi terhadap benda tersebut
dapat berlaku umum dan alat tersebut disebut bahasa. Kurzweil mendeskripsikan bahwa studi fenomenologi merupakan sebuah penataan yang bersifat umum dalam berbagai pengalaman khas hidup manusia yang terkait pada sebuah konsep dan fenomena yang ada direksi menjadi deskripsi tentang esensi yang khas tentang sesuatu yang menjadi hal utama bagi studi fenomenologi, sehingga proses interpretasi merupakan proses menegakkan pemahaman tentang makna dengan pengalaman menjadi pijakan utama dan tradisi fenomenologi. Terima kasih. Tradisi sibernetika. Tradisi ini merupakan sistem atau sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lain, sehingga teori-teori dalam tradisi ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku yang bekerja. Dalam komunikasi sibernetika, variabel atau sistem dipahami sebagai sesuatu yang berinteraksi atau sesuatu yang saling mempengaruhi dan juga membentuk serta mengendalikan pola dari keseluruhan sistem dan khasnya makhluk hidup yang menerima keseimbangan dan juga perubahan. Gagasan utama dari tradisional ini adalah melihat komunikasi yang merupakan sekumpulan elemen yang berinteraksi yang membentuk golongan yang lebih dari kumulatif. Sebagai contoh, silakan tinjau pola kepemimpinan ayah atau suami dalam berkeluarga. Kepemimpinan sosok ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi istrinya merupakan pencitraan dari sistem-sistem unik dalam sebuah keluarga, dan juga sistem-sistem tersebut diberi ciri-ciri khusus sebagai bentuk hubungan antar sistem, sebagai sebentuk sistem yang terdiri dari ciri yang unik yang menggambarkan hubungannya. Litterjohn dalam bukunya juga menyatakan bahwa bentuk input baru sebagai angin segar sangat diperhatikan atau sangat diperlukan dalam rangka memperhatikan atau mempertahankan sistem yang telah ada, dan oleh karena itu lingkungan juga merupakan lokasi terbaik dalam mendapatkan input, sehingga dalam proses dan penciptaan kendalinya terjadi timbal balik berupa hasil kinerja. Dalam proses dan penciptaan kendalinya, input dan juga output tersebut bisa saja berupa materi-materi nyata atau dapat pula berbentuk lain seperti informasi dan juga energi. Akhirnya sibernetika adalah tradisi dengan wilayah kajian yang memfokuskan diri pada arus dua arah dan aktivitas pengendalian dengan menitik beratkan kepada ketidakterbatasan kekuatan, dan juga sibernetika menjadi tandingan dari pendekatan linier yang menyatakan bahwa segala sesuatu disebabkan oleh sesuatu yang lain, sehingga sebagai gantinya sibernetika mengarahkan pada pertanyaan tentang pengaruh antar satu dengan lainnya yang tidak dapat berujung. Selanjutnya ada tradisi psikologis. Tradisi psikologis merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologis sosial. Teori-teori dalam tradisi ini bertahap pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu kepribadian, dan sifat persepsi serta kognisi. Gagasan utama tradisi ini adalah bagaimana membongkar pesan komunikasi yang berawal dari individu-individu yang terlihat dalam aktivitas komunikasi. Bagaimana individu tersebut membuat rencana atas strategi pesan, bagaimana komunikasi atau komunikan sebagai penerima memproses isi pesan tersebut, dan efek pesan dalam individu. Sehingga
Tradisi ini lebih sering mengeksplorasi pada sisi kognitif, yaitu dengan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Aktivitas manusia dalam memproses informasi dibagi dalam 3 cabang. Yang pertama ada perilaku, yang kedua kognitif, yang ketiga ada biologi.